Perkenalkan, nama saya Riko Hasyanto Immanuel Simanjuntak. NIM saya 222 40 60 48. Saya dari Kombe. Di sini saya akan menjelaskan dan memperkenalkan tugas maya pertemuan tiga ini. Di sini saya mengambil salah satu produk algoritma genetika, yaitu Genetic Algorithm Studio, yang dimana di sini saya membahas beberapa topik, yaitu pengertian dari si genetik algorithm studionya, kemudian tujuan dari produknya, kemudian cara kerja dari si produk tersebut, kemudian masalah apa yang sudah atau yang dapat dikerjakan oleh produk tersebut, kemudian konsep algoritma genetikanya seperti apa yang bekerja dalam produk genetik algorithm studio tersebut. Jadi pertama-tama di sini saya akan menyampaikan pengertian dari genetik algorithm studio. Di Genetic Algorithm Studio adalah aplikasi yang menggunakan ide algoritma genetika untuk menemukan solusi terbaik untuk masalah yang rumit atau kompleks yang tidak dapat diselesaikan dengan metode algoritma konvensional secara akurat. Kemudian, algoritma genetika berasal dari proses evolusi alamiah, di mana spesies dengan karakteristik khusus memiliki kemungkinan lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak, kemudian menghasilkan generasi berikutnya yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Kemudian di sini produk dari algoritma studio ini memiliki tujuan. Jadi tujuan dari aplikasi algoritma genetik atau dalam kasus ini genetik algorithm studio adalah untuk menentukan solusi terbaik dengan menggunakan algoritma genetika yang berbasis pada prinsip evolusi alam. Ini digunakan untuk menemukan solusi yang efektif dan efisien, khususnya untuk masalah yang sulit untuk diselesaikan dengan metode tradisional. Kemudian, algoritma genetika digunakan untuk banyak hal, seperti pengoptimalan penjadwalan kelas, menemukan rute terbaik untuk masalah TSP alias Traveling Salesman Problem, dan membuat jadwal perjalanan wisata. Nah, algoritma genetika ini menghasilkan kombinasi yang lebih baik dari input yang sebelumnya atau input yang awalnya untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan cara kerja produknya. Jadi, Genetic Algorithm Studio ini memiliki beberapa cara kerja produk. Seperti yang pertama, inisialisasi populasi awal. Nah, populasi awal dari individu atau solusi potensial dibuat secara acak atau berdasarkan kriteria tertentu untuk memulai proses. Setiap individu diwakili sebagai himpunan gen atau parameter yang menunjukkan solusi potensial untuk masalah yang dihadapi. Kemudian ada evaluasi fitness. Setelah populasi awal terbentuk, setiap individu dinilai berdasarkan seberapa baik solusi yang mereka wakili atau yang mereka berikan terhadap masalah yang diberikan. Proses ini disebut sebagai evaluasi fitness karena di mana setiap individu mendapatkan skor atau nilai berdasarkan fungsi evaluasi yang ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian ada seleksi individu. Nah, jadi dalam seleksi individu ini, individu-individu yang memiliki nilai fitness tertinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk dipilih sebagai orang tua untuk menghasilkan generasi berikutnya. Prinsip seleksi alamiah digunakan di sini, di mana individu yang lebih unggul cenderung lebih mungkin untuk bertahan dan berkontribusi pada generasi berikutnya. Kemudian cara kerja produk yang selanjutnya adalah reproduksi atau pencampuran alias crossover. Dalam proses reproduksi, informasi genetik dari orang tua yang dipilih digabungkan untuk menghasilkan keturunan baru. Biasanya, teknik pencampuran juga dikenal sebagai crossover. Digunakan di mana bagian-bagian gen atau parameter yang dipilih digabungkan untuk membuat solusi baru. Kemudian ada yang namanya mutasi. Jadi proses mutasi ini terjadi secara acak, mengubah beberapa gen atau parameter populasi untuk meningkatkan keberagaman genetik.
Nah, hal tersebut bertujuan untuk memperluas ruang solusinya, ya, sehingga hal ini dapat mencegah konvergensi terlalu cepat ke solusi lokal yang bisa dianggap buruk. Kemudian evaluasi generasi baru. Proses evaluasi fitness kembali dilakukan setelah generasi baru dihasilkan melalui proses produksi dan mutasi. Nah, evaluasi generasi baru ini dilakukan untuk mengevaluasi kualitas solusi-solusi dalam populasi yang sudah ada atau yang populasi yang baru. Nah, jadi untuk di sini ada masalah yang dapat dikerjakan oleh si genetik algorithm studio ini. Yang pertama itu penentuan harga produk. Nah, genetik algorithm studio ini dapat digunakan untuk menemukan harga produk yang ideal dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti biaya yang rendah, margin keuntungannya, dan target besarnya. Kemudian, si algoritma studio ini dapat melakukan pengujian dan evaluasi produk atau jasa. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan spesifikasi, peraturan, dan kontraknya. Kemudian yang ketiga, si algoritma studio ini dapat membuat jadwal. Nah, pembuatan jadwal ini digunakan untuk membuat jadwal yang optimal, seperti jadwal mata kuliah, pencarian rute yang optimal untuk masalah travel and salesman problem, dan pembuatan jadwal perjalanan wisata. Nah, kemudian ada yang namanya e-commerce. Nah, jadi produk genetik algorithm studio ini dapat digunakan untuk e-commerce. Nah, tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan memenuhi spesifikasi dengan memperhatikan kualitas produknya, harganya, dan penggunaan akhirnya. Kemudian, masalah yang dapat dikerjakan oleh si algoritma studio ini yang kelima adalah produk khusus. Nah, produk khusus ini maksudnya adalah membuat produk yang disesuaikan dengan keinginan si pelanggannya. Jadi, si algoritma studio ini dapat memastikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan dan tingkat kepuasan si pelanggan. Nah, kemudian algoritma studio ini dapat membuat program. Nah, membuat program yang seperti apa? Membuat program yang efisien, seperti program untuk mengoptimalkan fungsi keputusan dalam masalah sebuah optimasi. Nah, kemudian konsep algoritma genetika yang bekerja dalam produk algoritma studio ini. Nah, konsep algoritma genetika yang bekerja pada produk algoritma studio ini adalah algoritma yang menggunakan prinsip evolusi alam untuk mencari solusi yang paling optimum atau mendekati. Algoritma genetika menggunakan proses pengambilan, pencampuran atau crossover, dan mutasi untuk membentuk generasi baru dari individu yang dipilih. Yang sudah pasti, generasi baru ini akan lebih baik atau lebih unggul dari generasi yang sebelumnya. Nah, algoritma yang ada pada genetik algoritma studio ini berbasis pada tiga langkah utama sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu pengambilan. Nah, pengambilan ini berguna untuk reproduksi, di mana individu yang paling unggul dipilih berdasarkan perbandingan. Perbandingan yang dimaksud adalah perbandingan antara individu yang terdapat pada sebuah populasi. Individu yang paling unggul, yang karakternya paling baik, akan dipilih dan dipertemukan untuk melakukan reproduksi dengan individu yang unggul juga agar menghasilkan keturunan atau generasi berikutnya yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Kemudian ada yang namanya crossover atau pencampuran. Setelah individunya dipilih, proses pencampuran pun dilakukan. Dalam proses ini, sifat-sifat yang baik dari individu pilih sebelumnya digabungkan untuk membentuk individu yang baru.